Nah, sekarang kita akan membahas inti utama dari mata kuliah kita pada pertemuan kelima ini, yaitu turunan fungsi. Jadi, perubahan nilai fungsi sebelumnya itu merupakan ide dari turunan fungsi yang sekarang akan kita bahas. Pendahuluan mungkin, pada pembahasan sebelumnya telah ditunjukkan bagaimana mendapatkan fungsi baru ya, yaitu perubahan suatu nilai yang berasal dari kurva Y sama dengan Fx, yakni M atau kemiringan suatu garis. Nah, sebentar. Oke. Nah, fungsi baru tersebut selanjutnya akan disebut sebagai f aksen X yang kalian kenal dengan turunan X. Itu ya. Fakta yang menarik dari f aksen X itu memberikan informasi yang penting ternyata. Beberapa informasi eh, ya mungkin tiga yang saya sebutkan, tapi mungkin bisa aja lebih dari tiga. Yang pertama yaitu kita bisa tahu kurva itu seberapa curam, kalau fenomena itu seberapa ekstrim, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa tahu kecepatan objek bergerak jika Fx menyatakan posisi dan X menyatakan waktu. Jadi, objek-objek yang bergerak kan kita hanya tahu posisinya ya. Nah, pada saat posisi tertentu itu kecepatannya berapa, itu kita bisa tahu dengan menggunakan konsep perubahan nilai posisi. Kemudian kita juga bisa mencari perubahan kuantitas suatu objek. Kayak yang tadi kita jelaskan sebelumnya, perubahan biaya operasional, ya kan? Terhadap apa? Terhadap jumlah produk yang dibuat. Nah, untuk dapat memanfaatkan informasi itu, berarti kita harus setidaknya tahu cara menghitung f aksen X dari berbagai fungsi. Ada fungsi linear, fungsi polinomial, fungsi rasional, fungsi akar, fungsi transcendent. Gitu ya, sinus, kosinus, tangen, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke definisi fungsi. Jadi, definisi fungsi sebagaimana disajikan ya, turunan dari fungsi Y sama dengan Fx terhadap X merupakan fungsi f aksen X yang didefinisikan sebagai berikut. Dan ini merupakan perubahannya. Ini merupakan perubahan. F aksen X limit F delta X plus X min Fx per delta X untuk delta X mendekati 0. Nah, dengan catatan apa? F aksen X ini ada nilainya, ada nilai limitnya. Nah, proses mendapatkan f aksen X ini itu disebut sebagai diferensiasi. Nah, notasinya ada dua. Bisa kalian pakai tanda petik f aksen X atau pakai dfx per dx. Nah, dfx per dx ini itu akan bermanfaat pada kajian tentang laju yang berkaitan dan kalkulus peubah ganda atau multivariat kalkulus. Dan ini diusulkan oleh Leibniz, gitu. Oke, mungkin kita latihan soal dulu. Jadi sekarang saya punya ft sama dengan t kuadrat. Bagaimana turunannya? Jadi saya punya ft sama dengan t kuadrat. Turunannya f aksen t berarti sama dengan limit ft plus delta t min ft per delta t. Tadi kan rumusnya gitu ya. Untuk delta t mendekati 0. Jadi apa namanya, pergeserannya mendekati 0 gitu. Kalau t plus delta t berarti bagaimana? Limit t plus delta t karena fungsinya kan ini ya kuadrat. Jadi kalau f t plus delta t berarti pasti t plus delta t kuadrat. Ini kita akan menguraikannya secara manual dulu. Ft berarti apa? T kuadrat dibagi delta t. Untuk delta t mendekati 0. Hasilnya berarti limit ini diuraikan. T kuadrat plus 2 delta T kali T plus delta T kuadrat kurangi T kuadrat per delta T. Untuk delta T mendekati 0. Nah, ini T kuadrat boleh coret. Hasilnya berarti limit 2 delta T kali T plus delta T kuadrat dibagi delta T. Untuk delta T mendekati 0. Nah, ini kan bisa kita kalikan seper delta T per seper delta T. Kedua ruas bisa kita kalikan. Kedua itu ya,
bukan ruas, maaf. Pembilang dan penyebut kita kalikan seperti delta T. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah limit 2T plus delta T. Untuk delta T mendekati 0. Kalau saya masukkan, itu nanti ketemunya akan 2T. Seperti itu. 2T plus 0, berarti 2T. Nah, berarti sekarang kita tahu turunannya adalah 2T. Jadi F aksen T itu sama dengan 2T. Seperti itu. Begitu pula contoh soal yang lain. Ini bisa kalian coba, ya. Silakan kalian coba dengan apa? Dengan menggunakan definisi. Dengan definisi f aksen x sama dengan limit apa? F x plus delta x min f x per delta x. Untuk delta x mendekati 0. Nanti ketemunya minus 2 per x pangkat 3. Minus 2 per x pangkat 3. Coba cek ya. Oke. Nah, begitu pula ini. Ini kalian juga bisa ngecek. Jadi dengan menggunakan definisi limit, nah ini ya, f aksen x sama dengan limit f x plus delta x min f x per delta x untuk delta x mendekati. Nah, ini karena simple, coba saya berikan aja. Kalau yang tadi, karena jawabannya akan sangat panjang ya. Bukan, nggak terlalu panjang sih, cuman kayaknya nggak cukup di kotakan slide ini, jadi saya lewati. Nah, ini coba saya uraikan. M x plus delta x plus b dikurangi apa nih? M x plus b, kayak gitu. Ini kurung per delta x. Untuk delta x mendekati 0. Nah, ini b-nya nanti bisa coret. Hasilnya apa? Limit. Ini m-nya saya kalikan. Berarti mx plus m kali delta x min mx dikurangi kan per delta x. Untuk delta x mendekati 0. Nah, ini kan coret juga. Berarti jadinya limit m kali delta x per delta x. Untuk delta x mendekati 0. Berarti coret. Berarti limit m untuk delta x mendekati 0. Berarti hasilnya pasti m. Ya udah. Jadi f aksen x yaitu m itu. Yang menyatakan apa? Perubahan. Perubahan kan? Oke. Nah, apabila kalian tahu beberapa rumus turunan dari pembelajaran matematika sebelumnya, nah untuk saat ini, saya mengharapkan kalian mungkin pura-pura tidak tahu rumus itu. Gunakan definisi dari turunan. Ya, memang sedikit kompleks, tapi setidaknya itu ide awal turunan yang perlu kalian tahu. Nah, jadi rumus turunan didapat dari upaya menghitung kemiringan dari suatu garis singgung atau perubahan nilai y, ya kan? Jadi tenang saja, nanti rumus-rumus yang akan memudahkan kita mencari turunannya, fungsi turunannya itu tetap akan kita pelajari, ya. Karena rumus itu memang lebih sederhana dibandingkan kita mencari turunan dengan menggunakan definisi. Nah, hanya saja memang perlu kita tahu. Nah, sekarang kita masuk ke bedanya diferensiabel itu apa? Kalau diferensiasi itu proses turunan, namanya diferensiasi. Kalau diferensiabel itu merupakan sifat dari fungsi. Fungsi yang diferensiabel berarti fungsi bisa diturunkan. Fungsi f(x) dikatakan fungsi diferensiabel apabila nilai f(x) ada. Ya kan? Jika f aksen x ada di setiap titik a, b, maka apa? Maka f(x) diferensiabel pada interval. Tapi ada juga f(x) yang dia tidak punya turunannya. Berarti tidak diferensiabel. Pada kondisi seperti apa? Tidak kontinu.
menghasilkan garis singgung vertikal, berada di puncak kurva, sudut kurva, corner sama cusp gitu ya. Nah ini tidak kontinu. Berarti di X1 ini tidak kontinu, berarti kita nggak akan bisa mencari F aksen X1. Itu berarti tidak ada. Begitu pula F aksen X2 itu nggak ada. F aksen X3 itu nggak ada. F aksen X4 bagaimana? Nggak ada. Karena akan menghasilkan garis singgung yang vertikal. Itu nggak ada. F aksen X5 juga nggak ada. Karena berada di puncak CAPS namanya. Titik ekstrim dari suatu kurva. Bukan titik sudut ya, titik ekstrim. Kalau di 6, ini titik sudut juga nggak ada. Jadi ada 4 kondisi. Tidak kontinu, garis singgungnya nanti vertikal, kemudian berada titik CAPS, titik ekstrim, kemudian titik sudut. Nah itu kondisi yang fungsi itu tidak punya turunannya. Oke, faktor lain seputar turunan f aksen x yang perlu kita tahu. Jika fx merupakan fungsi yang diferensiabel pada titik A, maka fx itu kontinu. Berarti kalau dia bisa diturunkan, berarti dia kontinu. Tapi bagaimana kalau dia kontinu? Apakah pasti bisa diturunkan? Belum tentu ternyata. Kalau kontinu, ternyata belum tentu bisa diturunkan. Contohnya apa nih? Contohnya yang akan saya uraikan sebagai berikut. Contohnya adalah fungsi ini. Fx sama dengan nilai mutlak. Fungsi fx sama dengan nilai mutlak x. Fx sama dengan nilai mutlak x itu kontinu di x sama dengan 0. Kontinu di x sama dengan 0. Kalau kalian mau ngecek, silahkan cek di limit nilai mutlak x untuk x mendekati 0, itu kan pasti sama dengan f0. Itu pasti. Definisi kontinu. Nah, tapi apakah punya turunan? Coba kita cek. Apakah ada turunan fx di x sama dengan 0? Nah, kita cek jawab. Kita tahu definisi turunan f aksen x sama dengan limit fx plus delta x bergeser ya, min fx per delta x untuk x mendekati, untuk delta x mendekati 0. Nah, kalau fungsi nilai mutlak, kan fx-nya itu nilai mutlak. Artinya, kalau di sisi kiri, berarti fx-nya itu min x. Kok bisa Pak? Ya karena nilai mutlak kalau f min 3, berarti biar positif bagaimana? Dikasih minus. Kan jadi positif. Kalau kanan, ya langsung aja fx sama dengan x. Jadi sebenarnya nilai mutlak itu merupakan fungsi piecewise ya. Jadi fx sama dengan nilai mutlak itu merupakan fungsi yang dipecah-pecah. X jika x-nya lebih dari sama dengan 0. Min x jika x-nya kurang dari 0. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari nilai f aksen x ini. Berarti catatannya f aksen x ada jika limitnya ada. Oke, jadi sekarang akan kita cek yang jika x kurang lebih dari 0 dulu, lebih dari sama dengan 0. Maka fx sama dengan nilai mutlak, nilai x. Berarti limit fx plus delta x min fx per delta x untuk delta x mendekati 0. Kan dari kanan ya berarti ya, dari kanan. Pergeserannya ke kanan, berarti pergeserannya ke kanan. Itu hasilnya berarti apa? Fungsinya udah. Berarti limit fx sama dengan x. Berarti x plus delta x min x per delta x. Untuk delta x mendekati 0 dari kanan. Ini boleh coret. Hasilnya limit delta x per delta x untuk delta x ke kanan. Berarti hasilnya 1. Ini kan dicoret-coret jadi 1. Oke, sekarang
Jika X kurang dari 0, maka fx-nya itu min X. Berarti limit fx plus delta X min fx per delta X untuk delta X dari kiri mendekati 0. Berarti apa? Limit fx plus delta X berarti apa? Minus X plus delta X dikurangi minus X per delta X untuk delta X mendekati 0. Berarti kalau saya buka kurung ini kena. Ini kena juga. Berarti limit min X min delta X plus delta X. Untuk delta X mendekati, min X min delta X plus X. Untuk delta X mendekati 0 dari kiri. Ini boleh coret, boleh coret. Berarti ketemunya limit min delta X per delta X untuk delta X dari kiri mendekati 0. Ketemunya min 1. Nah, sekarang apa? Kesimpulannya, karena apa? Karena limit fx plus delta X min fx per delta X untuk delta X dari kanan itu tidak sama dengan limitnya yang fx plus delta X min fx per delta X dari kiri. Maka apa? Maka limit fx plus delta X min fx per delta X untuk delta X mendekati 0 atau artinya sama dengan f aksen X itu tidak ada. Jadi continue, ya continue, tapi turunannya tidak ada, ya. Kenapa nilai mutlak tidak ada, Pak? Coba kita cek di GeoGebra. Jadi kalau kalian agak susah dengan analisis ini, kalian bisa lihat dari grafiknya, ya. Bisa lihat dari grafiknya. Mungkin labelnya saya perbesar. Oke. Fx sama dengan nilai mutlak X. Nah, coba lihat. Ternyata nilai mutlak X di X sama dengan 0 itu titiknya titik sudut. Ya jelas. Berdasarkan sifat tadi, kalau titik sudut itu tidak ada. Tidak ada. Jadi sekarang saya serahkan kepada kalian. Kalian mau menganalisis melalui perhitungan matematikanya atau melalui grafiknya, melalui visualisasinya itu silahkan. Karena kalian orang teknik, bukan orang matematika murni, jadi kalian yang suka analisis silahkan, yang suka visualisasi grafiknya silahkan. Saya persilahkan. Begitu pula nanti cara menjawab ujiannya. Nah, diskusikan turunan dan kekontinuan fungsi dari fx sama dengan X pangkat 2/3 ini silahkan didiskusikan. Gitu ya. Apakah ada titik-titik tertentu yang dia nggak bisa turunkan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya persamaan garis singgung. Jadi sekarang kita akan membahas persamaan garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik A. Menggunakan persamaan ini rumusnya. Kalau titik A ini X sama dengan A. Berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan FA. Nah, nanti pakai rumusnya ini. Dengan catatan turunan di titik A itu ada. Catatannya. Oke, sekarang mungkin kita akan coba latihan soal. Nah, misalkan fx sama dengan x kuadrat min 4x. Fx sama dengan x kuadrat min 4x. Berarti ini saya hapus. Ini sepertinya cukup panjang, jadi saya taruh sini aja pembahasannya. Berarti yang A, f aksen X itu sama dengan limit fx plus delta X min fx per delta X untuk delta X mendekati 0. Nah, kalau saya uraikan itu nanti jadi X plus delta X berarti X plus delta X kuadrat min 4 kali X plus delta X. Ini dikurangi dengan X kuadrat min 4X.
dibagi delta X. Untuk delta X mendekati 0. Gitu. Nah, ketika kalian nanti teruskan sampai ke bawah, itu akan menghasilkan 2X min 4. Nah, seperti ini. Persamaan garis singgung di titik 1, B. Jadi sekarang kita mencari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung di X sama dengan 1. Berarti kalau X sama dengan 1, maka Y sama dengan F1. F1-nya berapa? Ya kita masukkan. Sini aja bahwa 1 kuadrat min 4, berarti min 3. Ya berarti Y sama dengan F aksen 1 X min, berapa X1-nya? 1 ditambah F1. F aksen 1 pakai persamaan mana? Persamaan yang hasil turunan. Ini. Dimasukkan bisa nggak? Bisa, berarti ada. Jadi 2 kali 1 min 4. X min 1 plus F1-nya berapa? F1-nya? Min 3. Berarti saya teruskan jadinya min 2X. Ya, min 2X. Ini kan nanti dikalikan. Min 2X plus 2 min 3. Hasilnya min 2X plus min 1. Berarti di titik mana ini? Jadi di titik, garis singgungnya di titik X-nya 1, Y-nya min 3. 1, min 3. Nah, kalau kita gambarkan, berarti mau nggak mau gambarnya pakai ini, pakai GeoGebra. Berarti pertama saya gambarkan kurvanya dulu. Fx sama dengan X pangkat 2 min 4X. Nah, sebagai berikut. Mungkin saya taruh, saya itu dulu ya, perkecil. Nah, seperti ini. Kemudian saya nyari titiknya 1,3. Oke, salah. 1, min 3. Titiknya harus tepat di grafik. Nah, sekarang udah tepat ya. Sekarang persamaan garisnya. Y sama dengan min 2X min 1. Yang bawah ini ya, yang kita tahu. Y sama dengan min 2X min 1. Pasti merupakan garis yang menyinggung. Nah, berarti ini grafiknya. Ini berarti grafiknya jawaban soal nomor 3. Yang C. Gitu. C. Pak, kalau ujian ada soal suruh bikin grafik gimana? Ya kalian bikin pakai aplikasi. Selanjutnya kalian sketsa aja pakai pulpen. Ya, alat tulis di buku tulis kalian. Laju perubahan nilai Fx. Oke. Nah, sekarang yang D. Laju perubahan nilai Fx. Itu apa? Adalah F aksen X. Nah, ini akan kita bahas nih. F aksen X. F aksen X apa? F aksen X rumusnya ini 2X min 4. Kita coba cek. Ini saya hapus semua. Jadi F aksen X sama dengan 2X min 4. Nah, seperti ini. Mungkin akan saya agak detailkan. Nah, oke. Nah, cukup. Oke. Jadi grafiknya ini ya. Ini laju perubahannya. Dari sini kita ada informasi yang bisa kita baca. Ini perubahan Fx-nya. Di sini patokannya dari 0 sampai 2 dulu. Dari 0 sampai 2 dan ke kiri terus ini. Ini perubahannya apa? Ini perubahannya itu negatif. Kenapa negatif, Pak? Di bawah 0, hasilnya di bawah 0. Negatif berarti apa? Ya kalau misalkan pertumbuhan berarti ini terjadi pengurangan.
pengurangan keuntungan. Kalau kita bahas keuntungan, berarti ini mula-mula terjadi pengurangan keuntungan atau keuntungannya yang masih senantiasa ya berkurang gitu. Nah, selanjutnya itu ada perubahan yang positif karena lebih dari 0. Di sini perubahannya positif. Berarti mulai ada perubahan yang lebih baik itu di mana? Setelah melewati titik 2. Berarti angka 2 ini apa? X sama dengan 2 ini dikatakan break even point. Mungkin bisa dikatakan seperti itu kalau di sisi ekonomi atau titik impas gitu ya. Nah, jadi ada fenomena yang seperti itu. Ketika mulai berusaha, itu yang kita hadapi itu rugi-rugi terus, rugi. Tapi ada titik di mana kita akan mengalami impas, selanjutnya, dan selanjutnya akan mengalami keuntungan. Jadi, memang fenomenanya ada yang seperti itu. Oke, selanjutnya apa? Kita bahas. Nah, turunan yang tadi kita bahas, itu bisa diturunkan lagi. Ini namanya turunan tingkat 2, turunan tingkat 3, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya punya fx sama dengan x kuadrat min 4x, dan ketika tadi saya turunkan f aksen x sama dengan menggunakan definisi ya 2x min 4. Proses ini bisa saya turunkan lagi. Itu berarti dengan definisi limit f aksen x plus delta x min f aksen x per delta x. Untuk delta x mendekati 0. Nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya 2. Berarti turunan yang tanda petik 2 ini turunan kedua. Gitu. Nah, kenapa ada turunan kedua? Ternyata memberikan makna. Nanti ada penerapannya. Salah satunya perhitungan inflasi. Itu nanti akan ada informasi. Perhitungan percepatan juga bisa. Percepatan suatu objek yang bergerak. Oke. Nah, itu terkait dengan turunan. Berikutnya kita akan sedikit membahas tentang aplikasi turunan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang lain. Oke, semoga bermanfaat.